teman-teman, kembali lagi di Caritera bareng Kak Aruna Sachi dari Yuk Kita Bicara Public Speaking Course. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik ya. Nah teman-teman, pernah gak sih kalian waktu baca buku serasa masuk ke dalam dunia dongeng? Pernah ya? Nah mirip-mirip nih sama cerita yang akan Kak Aruna bawakan. Hari ini Kak Aruna akan membawakan cerita yang berjudul Buku Cerita Ratu Ethena. Dan ini dia ceritanya. Di suatu malam, Ola tidak dapat tertidur. Sehingga ia memutuskan untuk membaca buku agar membantunya tertidur. Wah, menjadi ratu di dunia dongeng pasti menyenangkan. Memakai pakaian yang bagus, makan enak tiap hari, wanginya pasti semerbak. Apa-apaan aku? Kamarku kecil, bonekaku udah pada jelek, aku juga gak punya baju-baju bagus. Aku bosan hidup di dunia ini, hidup di dunia dongeng pasti menyenangkan. Lalu Ola memejamkan matanya dan tertidur. Saat pagi hari, Ola sangat terkejut karena ia tak lagi berada di kamarnya dengan piyama kesayangannya, melainkan memakai baju pelayan istana yang tak asing baginya. Ola terbangun di tengah kerumunan orang yang menatapnya dengan bingung. Hah, siapa kalian? Di mana aku? Kenapa kalian diam saja? Kalian bisa lihat aku gak sih? Ola segera beranjak dari duduknya dan berlari sekencang mungkin meninggalkan kerumunan itu. Tiba-tiba seorang gadis menarik Ola. Hei, sini ikut aku. Ia membawa Ola ke sebuah rumah kayu. Siapa dia? Kenapa dia tiba-tiba narik aku sih? Terus baju dia kenapa sama kayak aku coba? Kusam dan jelek. Ola mencoba mengingat kapan ia pernah melihat baju itu. Ah, ini kan baju pelayan istana. Kenapa aku pakai ini sih? Gadis itu sangat bingung dengan perkataan Ola. Hei, kamu ini ada apa sih? Kita kan orang miskin. Tentulah kita bekerja di istana Ratu Ethena. Ada apa kamu ini? Aneh sekali. Lah, kamu siapa aja aku nggak tahu. Aku Mira. Kamu bisa panggil aku Mir, kata Mira. Ola semakin penasaran dengan dunia barunya. Ia mengeluarkan semua pertanyaan yang sudah terjebak di otaknya. Hei Mir, bagaimana di sini? Apa pekerjaanku? Di mana aku tinggal? Kata Ola. Hei, aku tahu kamu sedang tersesat. Aku tidak bisa membantumu. Tetapi di setiap pinggiran kota memiliki portal dimensi untuk membawamu kembali. Jauhkan buku ini dan jangan pernah membacanya lagi. Lalu gadis itu meninggalkan Ola sendirian. Wah, kira-kira apa yang bakal terjadi ya teman-teman? Apakah Ola berhasil menemukan jalan keluar atau justru betah di sana? Ola mencoba berpikir bagaimana agar ia bisa keluar dari sini. Maksud aku di dunia dongeng itu kan menjadi ratu yang cantik, bukan menjadi pelayan seperti ini. Saat malam tiba, Ola pergi dengan peta yang ia bawa ke pinggiran kota. Ia mencari-cari di mana portal dimensi itu berada. Itu apa? Oh, batu biasa. Karena kelelahan berjalan, Ola memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah gua sambil memakan buah-buahan yang ia bawa. Namun, saat Ola tertidur, matanya tiba-tiba tersilaukan oleh cahaya yang sangat terang. Saat ia buka matanya, ia sangat terkejut karena ia melihat seorang perempuan memakai jubah dan membawa sebuah tongkat. Moela Serana alias Ola, kamu tidak akan bisa kabur dari sini. Kuncinya ada di tanganku. Hah? Siapa kamu? Kenapa kamu bersinar? Wanita itu mengangkat jubahnya. Terlihat wajahnya yang marah dan menyeramkan. Ratu Ethena, kenapa kamu di sini? Keluarkan aku dari sini sekarang juga. Semua portal dimensi akan kututup.
Daripada kau membuang waktumu mencari jalan keluar, lebih baik kau hidup di sini. Tawaran itu bisa saja mengoyahkan pikiran Ola, namun Ola tetap teguh dengan pendiriannya. Coba saja untuk menyembunyikannya, aku tetap akan menemukannya. Jangan main-main sama Moela Serana, dasar wanita jahat. Saat Ola kembali membuka matanya, Ola sangatlah terkejut. Karena ternyata wanita jahat itu membawa Ola kembali ke rumah kayu itu lagi. Namun Ola tidak akan tertipu kali ini. Ia menelusuri perpustakaan istana mencari di mana buku cerita itu berada. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya Ola menemukannya. Sekarang tugas Ola adalah mencari 2 permata milik Ratu Ethena. Yang satu terdapat di ruangan rahasia Ratu Ethena dan satu lagi terdapat di gua pinggiran kota. Saat malam tiba, Ola berjalan perlahan berusaha tak menimbulkan suara. Ia mencari-cari di mana permata milik Ratu Ethena itu berada. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya Ola menemukan juga permata milik Ratu Ethena. Wah, ini dia permatanya. Sekarang aku tinggal cari permata yang satunya. Namun saat Ola sudah menemukan permata tersebut, ia sangatlah terkejut karena ia mendengar suara langkah kaki Ratu Ethena. Dengan nekat, Ola berlari sekencang mungkin meninggalkan istana, mencoba mengabaikan orang-orang yang mengejarnya di belakang. Setelah beberapa lama mencari, Ola menengok ke belakang. Melihat segerombolan orang yang masih mengejarnya, Ola memutuskan untuk bersembunyi di suatu gua. Tak disangka-sangka, Ola menemukan permata yang satunya. Tanpa berpikir panjang, Ola langsung saja memasangkan kedua permata itu. Lalu muncullah cahaya yang kembali bersinar. Ola memasuki cahaya itu dan berhasil kembali ke dunianya. Ola segera masuk ke cahaya itu. Dan saat ia membuka matanya, Ola sudah berada di kamar kesayangannya. Lalu ibunya pun berkata, "Nak, kamu ingat kan mau bagi-bagi buku ke panti asuhan?" Ola segera mengumpulkan buku-buku ceritanya termasuk buku cerita Ratu Ethena dan membagikannya ke panti asuhan di dekat rumahnya. Tamat. Nah teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil adalah selalu bersyukurlah terhadap kehidupan yang kita miliki. Karena kita pasti akan menemukan kesusahan dan kekurangan. Dan yang menjadikan hidup itu indah adalah rasa syukur kita. Sekian cerita dari Kak Aruna, sampai jumpa di cerita yang berikutnya. Bye-bye!